Kabar kurang membahagiakan datang dari Mr. Beast yang ternyata beliau baru aja kalah di pengadilan. Coba kalian tebak, kira-kira ada perkara apa sampai Mr. Beast itu masuk pengadilan? Ya, perkara Disnut. Buat kalian yang belum tahu, Mr. Beast itu kan punya coklat namanya Feasible. Nah, Mr. Beast ini bikin banyak rasa. Salah satunya adalah rasa Disnut, yang bahkan Mr. Beast ini sampai promoin pakai iklan kayak gini. What's the biggest thing you've ever made? The biggest thing I've ever made? Probably these nuts. Buat kalian yang belum tahu, Disnut ini tuh referensinya ke bercandaan meme klasik Vine ya. Sebelum ada TikTok, sebelum ada IG Reels, itu tuh ada komedi meme yang dimana tuh komedinya kayak gini. These nuts. Got it. Nah, jokes ini tuh kayak nggak mati-mati dimainin mulu di internet sama bocil-bocil internetnya. Yang sampai akhirnya Mr. Beast pun terinspirasi untuk membuat rasa coklat kacang yang namanya Disnut. Jadi udah jelas banget ya, Mr. Beast bikin Disnut, referensinya dari meme Disnut. Tapi ternyata ini semua membawa masalah. Seseorang mengadukan Mr. Beast ke pengadilan di Amerika karena Mr. Beast ternyata melakukan pelanggaran copyright, yaitu menggunakan nama Disnut pada coklat Feasible-nya. Apakah yang mengadukan Mr. Beast itu adalah orang yang ada di video Disnut? Jawabannya adalah bukan. Loh, terus siapa? Ternyata orang ini itu bukan yang pertama kali mempopulerkan Disnut. Buat kalian yang mungkin akrab sama dunia rapper hip hop Amerika pasti sudah tahu kalau misalnya kata Disnut ini tuh dipopulerin pertama-tama sama Dr. Dre. Jadi yang menuntut Mr. Beast ke pengadilan itu Dr. Dre? Bukan juga. Ternyata yang menuntut Mr. Beast itu adalah perusahaan kacang-kacangan beneran yang namanya Disnut. Nah, ini bedain ya. Ini namanya Dis pakai S nut dan ada bercandaan meme Disnut. Disnut adalah perusahaan kacang-kacangan yang memang sudah ada dari tahun 2010-an. Dan trademarknya ini alias dagangannya ini itu udah terdaftar di pemerintahan Amerika jauh sebelum Feasible-nya Mr. Beast yang Disnut. Walaupun sama-sama jualan kacang, referensi nama Disnut ini beda. Mr. Beast berawal dari meme, sedangkan Disnut ini dari si neneknya yang emang namanya Mrs. D. Jadi Disnut ini kacang versus Disnut, kacang punyanya nenek D atau nyonya D. Dan ternyata mereka ini sudah mengajukan gugatan ke pengadilan Amerika dan ternyata mereka menang melawan Mr. Beast. Jadi Mr. Beast dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran copyright dan tidak boleh lagi menggunakan tagline Disnut di Feasible. Gue udah cari-cari di berita tapi tidak ketemu kira-kira kompensasi atau denda yang harus dilakukan Mr. Beast itu berapa banyak, dan Mr. Beast sendiri pun sebenarnya belum ngomong apa-apa mengenai hal ini. Tapi yang pasti ini adalah kerugian yang cukup besar buat Mr. Beast dan perusahaannya. By the way, gue bukan lawyer, gue bukan ahli hukum. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa atau emang ahli hukum yang lebih ngerti sama copyright, trademark, gini-ginian apalagi yang di Amerika, mungkin bisa bantu koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian semua yang nontonin, menurut kalian bagaimana? Kira-kira berapa banyak nih denda yang harus dilakukan sama Mr. Beast, dan apa yang kira-kira akan Mr. Beast lakukan nih sama produk Disnut-nya? Karena produk Disnut ini tuh udah bener-bener dimarketingin di mana-mana dan emang jadi top sales juga di varian rasanya Feasible. Kira-kira bakal diganti apa sama Mr. Beast namanya? Menurut kalian apa? Coba silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten dan pembahasan kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe berwarna merah di bawah. Dan kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian bisa menjadi membership dari channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah ngobrol bareng gua di private Discord gua. Jadi ya nggak tahu ya mesti kesian apa enggak sama Mr. Beast, karena udah pasti banget Mr. Beast tahu gitu penggunaan meme internet itu untuk produk-produk komersial udah pasti itu ada halangan-halangan kayak copyrightnya kayak gini. Ya jadi buat gua ini bukan hal yang perlu dikasihanin gitu, dan Mr. Beast pasti udah ngerti gitu, timnya udah jago, harusnya udah tahu lah akan resiko ini. Tapi itulah dia seputar internet kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. By the way, gue masih bindeng ya. Aduh, suara gue masih kayak begini ya. Aduh, kapan sembuhnya? Jaga-jaga kesehatan kalian semua. Ini musimnya panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba kering. Semoga kalian semua sehat-sehat. Covid juga lagi naik. Hati-hati ya semua, jaga kesehatan.